Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Rahayu Ramadhani, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju, Program Studi Manajemen, kelas 232A dengan NIM 23093081100029. Di sini saya akan membuatkan resume dari kelompok 2 dengan materi etika perilaku pelaku bisnis. Etika perilaku bisnis adalah seperangkat prinsip dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku dan pengambilan keputusan dalam konteks bisnis. Ada beberapa aspek penting dan etika perilaku bisnis. Yang pertama, integritas. Perusahaan harus beroperasi dengan kejujuran, transportasi, dan akuntabilitas. Ini mencakup praktik seperti tidak berbohong, tidak menipu, dan tidak melakukan korupsi. Yang kedua adalah tanggung jawab sosial. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak operasi mereka terhadap masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini termasuk meminimalkan dampak negatif dan berkontribusi positif pada komunitas. Yang ketiga yaitu keadilan dan kesetaraan. Perusahaan harus memperlakukan karyawan, pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya secara adil dan tidak diskriminatif. Yang keempat yaitu perlindungan lingkungan. Perusahaan harus berusaha untuk meminimalkan dampak operasi mereka terhadap lingkungan dan mendorong praktik yang berkelanjutan. Yang kelima adalah perlindungan hak asasi manusia. Perusahaan harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam operasi mereka, termasuk hak karyawan, hak konsumen, dan hak masyarakat. Etika perilaku pelaku bisnis terhadap produsen dan supplier. Etika perilaku pelaku bisnis terhadap produsen yaitu menjalin hubungan bisnis yang didasarkan pada kejujuran, transparansi, dan saling percaya, memenuhi komitmen dan kesepakatan kontraktual dengan produsen, memperlakukan produsen secara adil tanpa diskriminasi, memberikan kesepakatan yang sama bagi semua produsen untuk berkontribusi. Ada pula etika perilaku pelaku bisnis terhadap supplier, yaitu berusaha membangun hubungan kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan, memberikan dukungan untuk bantuan dan pengembangan kapabilitas supplier, membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif dengan supplier, memberikan umpan balik yang jujur dan konstruktif untuk perbaikan kinerja supplier. Etika perilaku investor dan pemegang saham. Etika perilaku investor, Daniel mengungkapkan bahwa faktor psikologi mempengaruhi perilaku investor dan harga saham lebih jauh lagi. Ken menjelaskan bahwa pendekatan psikologis berkaitan dengan feeling, temperamen, dan motivasi yang setiap saat dapat berubah. Ritter menemukan bukti bahwa investor di Jepang, Taiwan, dan Amerika Serikat telah kehilangan uang dalam jumlah yang cukup besar dalam trading karena perilaku yang rasional. Ada beberapa aspek penting dalam etika perilaku investor. Yang pertama, overconfident adalah perasaan percaya kepada dirinya sendiri secara berlebihan sehingga dapat membuat investor menjadi overestimated terhadap pengetahuan dan dapat membuat investor menjadi underestimated terhadap prediksi yang dilakukan karena investor melebih-lebihkan kemampuannya. Yang kedua ada data mining. Investor menemukan pola di luar random dengan membaca, meneliti data di masa lalu, dan menggunakannya sebagai alat ukur untuk memprediksi kejadian yang akan datang. Yang ketiga adalah herd-like behavior, merupakan perilaku investor untuk melakukan transaksi jual beli saham dengan motivasi untuk memperamaikan bursa. Yang keempat, social interaction. Social interaction adalah interaksi antara investor dengan broker atau antara satu investor dengan investor lain yang berkaitan dengan investasi. Interaksi sosial dengan perilaku bursa dan investor lain dapat mempengaruhi keputusan investor dalam investasi. Etika perilaku pemegang saham yaitu bagi pemegang saham, investasi yang telah ditanamkan dalam perusahaan diharapkan memberikan hasil pengembalian sesuai dengan
tingkat timbal hasil yang diharapkan. Perusahaan diharapkan dengan segala potensi yang dimiliki menjalankan aktivitas usaha seoptimal mungkin melalui seluruh aset dan sumber daya yang dikuasai. Seluruh aktivitas usaha yang dijalankan perusahaan harus didasari dengan komitmen untuk peningkatan nilai pemegang saham. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai materi etika perilaku pelaku bisnis. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.